Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. ini untuk kelompok 3 ya. Wilayah 3 ya. Ya, dokter. Ya, wilayah 3. Ya, jadi materi kita hari ini ada 2 ya. Yang pertama helminthiasis, yang kedua hepatitis ya. Mungkin sudah baca. Sebenarnya saya sih hanya menyampaikan kembali modul yang ada sebenarnya itu. Kemudian nanti beberapa kehususan atau kita bilang namanya highlight ya, beberapa yang harus kita perhatikan atau harus kita tahu sih dari modul ini ya. Oke, sebentar saya coba share screen dulu ya. Ya, mungkin sudah terlihat ya. Ya, sudah terlihat ininya, apa namanya, modulnya? Udah, dokter. Ya. Ini bisa dibaca untuk infeksi, terutama ini bukan infeksi istilahnya, bukan infeksi itu, tapi istilahnya adalah investasi parasit. Nah, investasi parasit. Jadi ini ada beberapa, jadi kita bagi mungkin kalau cacing ini kita bagi ada cacing tabung atau nematoda ya, dan juga cacing pipih ya, cacing pipih. Untuk cacing bentuk tabung, untuk cacing tabung kita ya. Ya, untuk cacing bentuk tabung itu yang paling banyak ada cacing tambang, kemudian nanti cacing belang, cacing tambang, cacing ya banyak sih ada yang lain. Kemudian ada strongyloides di sini ya, tergantung dari apa yang kita pelajari ya. Nah, yang paling banyaknya kedua biasanya cacing tambang dengan ascaris atau cacing gelang. Untuk cacing tambang ini yang sering keluar tuh biasanya bentuk cacing ya, hook atau kait, dia ada giginya untuk menempel di dinding, dan biasanya ini yang perlu diperhatikan adalah telur cacingnya. Jadi telur cacingnya itu dindingnya tipis. Nanti ini berbeda dengan nanti ascaris ya, ini ankylostoma. Ini ada dua cacing tambang itu ada dua spesies, yaitu ankylostoma dan juga Necator americanus. Yang banyak di Indonesia ini ankylostoma duodenale. Jadi ankylostoma harus dilihat giginya, biasanya giginya yang mana ya. Kalau untuk yang lain-lain sih ini nggak jarang keluar. Ini gambarannya seperti ini, hook worm atau seperti hook kait ya. Ini cacingnya. Nah, ini untuk siklus hidupnya. Nah, ini salah satunya cacing yang bisa menular lewat dia menembus ya. Dia menembus ke pori-pori kaki. Di samping bisa juga tertelan gitu, ya. Jadi begitu fesesnya keluar, dia akan berubah menjadi larva rhabditiform, kemudian berlanjut menjadi filariform. Nah, filariform ini bertahannya lama, bahkan bisa ya dikatakan sampai berbulan-bulan ya. Lalu dia masuk ke kulit. Dari kulit dia akan naik ke aliran darah, kemudian masuk ke paru-paru di sini. Dari paru-paru kemudian akan keluar ke bronkus lalu masuk ke telan, masuk lagi ke usus. Di usus dia akan dewasa, kemudian
eh, di sini bisa menyerap darah, kemudian zat-zat gizi ya, lalu bertelur dan keluar ke tanah ya. Jadi bisa timbul ulang seperti ini. Jadi yang khas ini dia pada saat penularannya bisa lewat dari kaki ya. Nah, akibatnya apa kalau pada orang dengan infeksi tambang, dia menyebabkan gangguan anemia defisiensi besi ya, atau anemia kurang besi. Anemia kurang besi. Biasanya pucat ya, kemudian HB-nya rendah gitu. Masuk, dan juga bisa juga menyebabkan gizinya kurang. Tapi yang paling khas adalah anemia defisiensi besi. Faktor risikonya bisa karena sanitasi buruk, perilaku individu, defekasi di kebun, kebersihan kuku, alas kaki. Kemudian, nah ini berpergian ke daerah dengan prevalensi cacing tambang tinggi. Ya kalau di Eropa kan itu daerah pertambangan zaman dulu ya, tapi kalau di kita biasanya daerah-daerah pertanian atau daerah peternakan, di mana mungkin orangnya tidak menggunakan alas kaki ya, sering-sering penularan. Untuk keluhannya sebenarnya kurang lebih hampir-hampir sama ya. Kalau tadi misalnya larvanya sudah mencapai ke paru-paru bisa menyebabkan tadi batuk. Tapi rata-rata kalau orang sudah terkena cacing tambang ini, HB-nya turun ya, atau anemia. Dari pemeriksaan fisik, kalau pada tahap awal bisa menyebabkan dari ground itch ya, atau gatal-gatal di kaki. Jadi kalau sering garuk kaki itu hati-hati jangan infeksi cacing. BMI rendah. Nah, untuk usia penunjang, eosinofil yang sering temukan kadarnya tinggi ya, kadarnya tinggi. Dan dari pemeriksaan feses sering ditemukan adanya parasit, baik bisa berupa parasit hidup maupun juga telur. Tapi yang paling banyak adalah telur. Ini diagnosis bandingnya. Nah, tata laksana yang mungkin ini kurang lebih sama ya, menjaga kebersihan, kemudian jangan buang air besar sembarangan. Nah, yang sering tanya kan obat. Jadi obatnya mana nih? Obatnya bisa berupa albendazole atau albendazole dan piraton pemuat. Biasanya yang paling banyak digunakan di kita ini piraton pemuat. Ini sediaannya banyak. Contohnya kalau di apa namanya, di pasaran itu namanya Combantrin ya, seperti Combantrin atau mungkin obat-obat cacing yang lain itu rata-rata isi piraton pemuat. Albendazole memang ada, tapi biasanya terbatas di puskesmas. Dan tidak semua puskesmas distribusikan obat cacing. Biasanya daerah-daerah perkampungan gitu, yang jauh dari kota yang diberikan albendazole. Obatnya obat murah sehingga mungkin jarang diproduksi massal gitu. Untuk metode, nah sebetulnya ini ada disebut monitoring, kita periksa dengan metode CARTOCATS. Dinyatakan sembuh bila tidak ada terlalu cacing ya, terapi. Jadi sebenarnya cukup diberikan dosis tunggal, atau kalau pada emisi berat bisa sampai 3-4 hari ya, tidak lebih dari seminggu. Kemudian diulang lagi setelah 1 bulan, apakah masih ada atau tidak ya telur cacingnya. Ya sampai di sini bisa dikatakan 2 minggu sampai 1 bulan ya. Dan prognosisnya bonam. Selama bisa ditemukan cacingnya dan diobati. Lalu mungkin yang sering jadi pertanyaan adalah ukuran. Nah, di sini. Ukuran cacing ini kecil ya. Jadi kalau kita membayangkan cacing tambang itu bukan cacing yang besar, dia mungkin besar, seperti benang ya, seperti benang. Jadi mungkin panjangnya hanya sekitar 5 mili gitu. Di sini kurang disebutkan ya. Panjangnya hanya sekitar 5 mili. 1 senti lah paling panjang gitu, 1 senti ya, dan dia bisa bertahan dengan lebar mungkin 1-2 mili seperti rambut ya, seperti rambut kalau kita lihat. Dia akan bertahan di dalam sel apa namanya, di seringnya seperti namanya ya, Clostroma duodenale, jadi dia di duodenum gitu. Akan bertahan. Nah, terus yang sering keluar, nah ini giginya ya, saya perbesar dulu. Nah, giginya.
Jadi kalau ankylostoma itu giginya kayak gigi dua taring, itu kayak Dracula lah seperti itu ya, gigi dua taring. Sedangkan archaeopteryx itu seperti piringan. Fungsinya sama, dia untuk menempel di mukosa dan sambil menyerap darah ya. Ya mungkin film Dracula terinspirasi dari ini ya, kelihatannya ya, dari cacing. Jadi sama. Ya ini cacing tambang. Jadi cacing tambang yang perlu diingat itu ukurannya kecil. Kemudian yang kedua adalah dia bisa masuk dari kaki ya. Kemudian yang ketiga adalah dia menghisap darah gitu, seperti itu. Itu mudahnya. Sehingga datang dengan keluhan anemi gitu, HB-nya rendah ya, pucat. Kemudian cacing kedua ada disebut strongyloidesis. Apa sih bedanya strongyloidesis dengan cacing tambang? Ya sebetulnya strongyloidesis ini yang sering khas adalah nanti ukurannya hampir sama, mirip-mirip. Kemudian ya dia juga sama bisa menghisap darah gitu ya, seperti itu. Tapi ini ada yang disebut namanya autoinfeksi gitu. Jadi autoinfeksi. Jadi autoinfeksi itu tidak perlu fesesnya itu keluar dulu ke tanah, kemudian menginfeksi orang lain. Tapi dia bisa menginfeksi diri sendiri artinya. Jadi begitu fesesnya keluar, begitu larva atau cacingnya dewasa, dia mengeluarkan telurnya menetas, dan setelah menetas lalu dia menembus ke mukosa perianal, masuk lagi ke pembuluh darah dan terjadinya autoinfeksi seperti itu. Kalau cacing yang lain itu dia harus keluarkan dulu ke tanah, kemudian dia bisa baru ke menular gitu, ke orang lain ya. Nah, kemudian ini ada larvanya. Kalau larvanya ini bisa keluar, kemudian jadi larva dan masuk ke tubuh ya. Biasanya sih di sini sama juga, mirip seperti seperti cacing tambang, bisa menembus terutama di kaki ya atau di kulit, tapi bisa juga dari oral ya, makanan. Begitu. Tapi yang hasilnya bisa jadi autoinfeksi. Kalau cacing lain sih nggak bisa. Ukurannya kurang lebih sama, dia biasanya bancangnya hanya 2-3 mili, kemudian tipis ya, kayak rambut ya. Jadi bayangkan kayak rambut. Kemudian ini kadang-kadang ini ada kanal bukal yang pendek ya. Kanal bukal yang pendek ini kalau pernah ditanyakan di soal ujian nih, kanal bukal yang pendek. Dan bisa bertahan sampai 5 tahun. Lalu sama di sini yang hasilnya adalah ada autoinfeksi. Jadi kalau misalnya ada cacing dengan siklus itu bisa terjadi autoinfeksi, kemudian strongyloides ya. Untuk anamnesis, pemeriksaan fisik kurang lebih sama. Kadang-kadang gatal-gatal, kemudian juga bisa terjadi demam kalau misalnya masuk ya. Nah, untuk terapi farmakologisnya sini agak berbeda ya. Untuk strongyloides, sini digunakan ivermectin. Mungkin pernah dengar ya, ivermectin itu tahun lalu tuh rame sekali digadang-gadang sebagai obat anti-COVID, gitu, sebagai obat anti-COVID. Tapi ternyata ivermectin kan sebenarnya tidak berkhasiat untuk COVID. Dan memang ivermectin adalah suatu obat untuk obat cacing, terutama tadi strongyloides ya. Tidak semua cacing juga cocok dengan ivermectin. Atau alternatifnya kedua adalah albendazole. Sini digunakan dosis tunggal 1x1, 200 mikrogram per kilogram berat badan selama 2 hari ya. Bisa 1 atau 2 hari tergantung. Dan albendazole bisa diberikan sampai 7 hari, seperti itu, 2 kali 400. Cuma cacing ini agak sulit sehingga kadang pengobatannya lebih lama. Ya, intinya sih prognosisnya baik, semuanya baik ya. Yang dia ada strongyloides yang sering ditanya tadi ya, bukalnya dia pendek, kemudian dia ada autoinfeksi gitu sebetulnya.
Nah, ini cacing yang paling sering ditanyakan ya, askariasis atau cacing gelang. Kalau kalian membacakan cacing gelang atau askariasis itu cacing besar, kayak cacing tanah gitu umumnya. Biasanya panjangnya sampai 10 sampai 30 cm, lebarnya mungkin sekitar 4 sampai 5 mili ya, dia tebal gitu ya, panjang. Kalau di darah tuh warnanya putih kemerahan, tapi kalau sudah jadi spesimen dia warnanya putih gitu, warnanya putih kemerahan ya. Merah muda gitu, merah muda atau pink. Jadi askariasis ini disebabkan oleh Hepatitis Ascaris burgdorferi. Ini memang salah satu cacing yang paling banyak menginfeksi. Dikatakan bahwa 1,5 miliar sebelumnya terinfeksi. Mungkin kita juga pernah terinfeksi ya. Karena Ascaris ini masuk lewat, mungkin bisa hidup di tanaman kayak misalnya di sayur-sayuran yang tidak dicuci ya. Kalau di orang Sunda ini biasanya lalaban ya seperti itu ya. Ini juga sering, atau mungkin salad-salad yang tidak bersih gitu. Ini juga bisa masuk ya cacing Ascaris ini telurnya. Nah, kemudian yang sering ditanyakan juga ini ya, telurnya itu memiliki dinding yang tebal, yang terdiri dari 4 lapis. Ini juga suka ditanyakan di ujian. Sering ditanyakan di ujian ini. Jadi ada 4 lapis tebal. Ini yang bedakan dengan telur-telur cacing yang lain. Telur lainnya adalah tipis, dindingnya tipis. Tapi kalau cacing Ascaris ini tebal. Jadi panjangnya ya bisa sampai 10 sampai 30 cm. Nah, ini dindingnya tebal sekali ya. Jadi kalau misalnya kita bayangannya telur cacing ini adalah kayak telur ayam gitu. Jadi dia tebal, kemudian ada kulitnya seperti itu ya. Ya. Kemudian nah ini siklus hidupnya. Jadi cacing ini termasuk cacing yang paling produktif, dia bisa memproduksi 200.000 telur per hari ya, 200.000 telur per hari, sehingga dia bisa menginfeksi banyak sekali ya, terutama di seluruh dunia sampai 1 miliar orang sepertinya bisa terinfeksi karena cacing ini mudah sekali pada produksi dan jumlahnya sangat banyak ya. Jadi siklus hidupnya itu begitu dia keluar dari feses, kemudian karena telurnya ini mudah sekali banyak dan kuat ya, bisa menempel di mana saja. Kemudian bisa menempel di tanaman misalnya atau di tanah ya. Kemudian tanah tadi yang ada telur cacingnya masuk melalui mulut, atau kalau misalnya tidak dicuci ya, tidak cuci tangan atau tidak cuci sayuran misalnya seperti itu. Lalu masuk ke dalam tubuh, ke lambung, kemudian di usus larvanya akan berubah menjadi larva kemudian menembus ke pembuluh darah, saluran limfe dan juga pembuluh darah, dia masuk ke paru-paru, dari paru-paru masuk lagi ke bronkus, kemudian naik, tersebut migran namanya, naik sampai ke kerongkongan, kemudian dia akan tertelan kembali. Setelah tertelan kembali dia akan berubah menjadi dewasa di usus. Jadi prosesnya seperti tadi ya. Masuk ke usus, kemudian pindah ke paru-paru, ya, kemudian masuk lagi ke usus lagi, gitu. Dan dia dewasa, kemudian setelah dewasa bisa membuat telur ya yang banyak. Karena ini cacingnya besar, maka cacing ini kalau jumlahnya banyak, dia bisa menyebabkan ini ya, komplikasinya yang menyebabkan adalah obstruksi usus atau ileus. Kemudian karena banyak juga cacing ini juga banyak menyerap zat makanan. Jadi berkompetensi dengan hostnya. Jadi terutama kalau pada anak-anak seringkali datang dengan gejala malnutrisi, kurang protein, kurus misalnya, kemudian juga lemah badan seperti itu. Jadi kalau anaknya cenderung kurus, lemah badan, mudah sekali sakit misalnya ya, jangan kita harus pikir cacingan gitu. Ya gejala-gejala lain misalnya kalau ada larva yang migran, dia bisa menyebabkan dari perut, diare atau mual ya, kembung juga bisa. Nah, pedagang diagnosisnya sebenarnya kurang lebih hampir sama. Biasanya diagnosis akan terganggu kalau kita temukan ada cacing. Bisa cacing secara fisik ya, misalnya pada saat buang air besar cacingnya keluar. Seringkali cacingnya keluar karena dia besar sekali, jadi cacingnya kadang keluar. Atau yang kedua adalah dari telur.
dari telur feses. Jadi kalau dari telur feses kita temukan tadi ada telur cacing, kemudian ada apa namanya? Ada telur cacing atau ada telur askaris ya. Dari feses bisa kelihatan di situ. Nah, kemudian kadang-kadang juga bisa kelihatan ada eosinofil atau IgE total ya. Nah, untuk diagnosis banding kadang-kadang kita temukan ini ya, kadang-kadang kalau cacingnya besar dia bisa menyebabkan obstruksi biliar jadi kuning, nah atau obstruksi usus kalau jumlahnya banyak ya, jadi ileus. Nah, terapinya sebenarnya mudah. Jadi ini mirip seperti cacing tambang, kita berikan albendazole atau albendazole dosis tunggal dan pirantel pamuat. Jadi kalau saya tadi strongyloides yang mungkin agak-agak aneh, dia harus pakai ivermectin ya. Tapi kalau untuk terapi cacing apa namanya askaris ini cukup diberikan albendazole atau albendazole. Ya, oke, konselingnya sama, hindari kontak dengan tanah dan juga gunakan air sabun ya. Dan dilakukan fase setelah 2 sampai 4 minggu setelah terapi ya tadi. Aplikasinya ya ini tergantung, kalau misalnya cacingnya banyak bisa menyebabkan tadi obstruksi usus halus atau peritonitis, kolik biliar, atau bisa menyebabkan ikterik ya, kolik. Bisa berupa kolesistitis, kolangitis akut atau pankreatis akut, tergantung dari posisi di mana si cacingnya itu menyumbat. Ya. Tadi kita bahas 3 tadi, cacing tambang, kemudian cacing strongyloides, dan yang ketiga adalah cacing apa tadi namanya? Cacing askaris ya. Selanjutnya kita bahas cacing pipih atau Taenia. Ada cacing ada 2, ada Taenia dan juga ada filaria. Itu yang sering terkenal, yang sering keluar di ujian. Taenia itu adalah cacing pita. Biasanya dia berhubungan dengan, nah yang sering ditanyakan adalah dia makan daging mentah. Atau zaman sekarang mungkin makan makanan apa namanya sapu suki ya mungkin kalau misalnya kurang sapinya kurang bersih ya, ada infeksi cacing, dia bisa menularkan cacing di situ ya Taenia. Jadi di sini sebutan nama lainnya adalah cacing pita atau cestoda. Biasanya diluarkan dari ini ya, konsumsi daging sapi atau daging babi yang mengandung larva. Ini yang terkenal. Ya, mesti daging sapi dan babi yang mengandung larva ya. Lalu di sini, nah ini cacing ini memang on cover ya. Jadi apa namanya, dia bisa menginvasi usus, kemudian juga panjangnya sangat panjang, dia sampai 2-25 meter karena itu tadi ya si pitanya gitu, bentuknya kayak pita. Nah seperti ini ya bentuknya kayak pita. Jadi di sini ada yang disebut namanya skolek di bagian anterior, dia seperti tonjolan, kemudian skolek ini ada semacam buat kait-kait untuk menempel di usus ya. Lalu dari skolek ini akan membancang menjadi proglotit. Nah, ini proglotit mengandung telur dan makan proglotit grafit, telur sekitar 300.000 telur per harinya ya. Nah, bagaimana dia bisa menular? Kalau ini gambarnya seperti ini ya. Ada Taenia saginata dan Taenia solium, ada skolek nih kayak semacam mulut. Nanti dia akan bentuk proglotit banyak di sini ya proglotitnya. Di proglotit ini akan mengeluarkan bisa proglotit yang keluar atau bisa juga mengeluarkan telur ya di sini. Jadi proglotit telurnya ini akan dimakan oleh dimakan oleh hewan seperti misalnya sapi atau babi. Kemudian bisa termakan oleh sapi atau babi, akan larvanya akan keluar, kemudian dari larva ini akan masuk ke pembuluh darah dan dia akan tersimpan dalam otot. Jadi bentuk sisti serkus ya di otot
atau kayak semacam kista ya di otot. Jadi kalau kita makan dagingnya ini tidak dimasak dengan mentah, maka si isi dari sistrus ini akan masuk ke dalam manusia kemudian jadi dewasa gitu di situ dan berkembang menjadi cacing pita seperti ini. Maka biasakan kalau makan daging, terutama mungkin makan daging yang baik sapi ataupun babi itu ya dimasak dulu jadi ya setengah matang. Atau karena setengah matang misalnya sate juga bisa, kadang bisa mengeluarkan ini ya kalau misalnya dagingnya itu kurang begitu bersih ya atau kurang begitu lengkap ya. Ya, sebenarnya mungkin sering ditanya dari cacing ini cara penularan. Nah, ini cara penularannya Cysticercus dia di otot, jadi setelah makan daging baru dia akan ditular. Bukan dari tanah langsung, berbeda ya. Kalau dia besar sekali, nah ini bisa menyebabkan tadi ya, bisa kembung, diare, kemudian juga kadang-kadang bisa menyebabkan obstruksi kalau banyak sekali ya cacingnya. Karena bentuknya pita sangat banyak. Kalau bisa juga berkasus appendicitis karena cacing ini ya, atau cholecystitis juga bisa. Oke, ya selanjutnya faktor risiko sama ya, makan daging yang tidak mentah, makan dagingnya tidak diolah dengan baik, ya, seperti itu. Ya, faktor risikonya. Pemeriksaan fisik kurang lebih sama. Nah, terapinya kita bisa gunakan praziquantel atau albendazole ya. Praziquantel memang agak jarang obatnya, tapi bisa juga diberikan albendazole sebagai alternatif tidak ditemukan praziquantel. Iya, kemudian sih monitoring sih kurang lebih sama ya. 5-3 bulan. Ya kalau misalnya ada peternakan babi nih untuk mencegah parasitnya ini menular ke manusia, bisa diberikan obat anti helmintik untuk babi ya. Albendazole ya, tapi bukan untuk manusia sih, ini untuk babi dan vaksinasi. Dan juga mungkin pemeriksaan harus dagingnya mungkin lebih baik yang diproses ya, tidak langsung dagingnya mentah. Nah, kemudian ini cacing pipih yang lainnya yang mungkin kadang suka keluar ya di ujian UKM PPD, yaitu cacing schistosomiasis. Cacing ini biasanya paling banyak di Afrika atau di Amerika Selatan ya, paling banyak. Yang paling terkenal itu biasanya cerita di lembah Sungai Nil. Gitu. Jadi orang yang habis berenang Sungai Nil, kemudian setelah keluar 2-3 hari kemudian dia kencingnya berdarah gitu, hematuri. Ini khas sekali biasanya di orang-orang Mesir ya dulu gini waktu zaman orang mungkin mandi tanpa tanpa baju atau apa gitu ya. Nah di Asia Tenggara di Indonesia juga yang terkenal adalah di ini ya di pelosok atau itu namanya Danau Lindu ya. Danau Lindu ini juga tahun 2016 kemarin sebetulnya juga ditemukan juga nih di kawasan Sigi dan Kabupaten Poso ternyata ada endemik dari schistosomiasis ini. Ya mungkin kalau misalnya kalian ditugaskan di Sulawesi ya harus berpikir ini salah satunya. Gitu. Masuk cacing yang itu sudah agak jarang ya di kita. Nah ini masuk cacing yang disebabkan oleh Trematoda ya dari genus Schistosoma dibawa oleh ciong Oncomelania ya. Koyangnya kecil-kecil ya, jadi sebesar bulir padi gitu. Mungkin kalau kita lihat kadang-kadang di sawah atau di sawah ya bisa di sawah atau misalnya di daerah-daerah ya kalau bahasa Sunda galengan ya. Gitu. Di sawah itu kelihatan ada kayak yang kecil-kecil, nah itu kayak Oncomelania ya. Dia bisa menyebabkan schistosomia. Tapi ya kalau di Jawa sih jarang gitu cacing ini ya. Nah ini penyebabnya bisa Schistosoma hematobium, Schistosoma mansonis, Demonikum yang mungkin ada di Indonesia ya. Kalau di apa yang menyebabkan penyakit schistosomiasis ini. Tapi ada juga Schistosomia mekongi dan intercalatum yang tapi jarang menyebabkan penyakit sistemik.
Nah, ini cacingnya. Jadi sebetulnya cacingnya mirip kayak cacing tambang, ya. Cuman perbedaannya adalah dia bentuknya lebih lonjong dan kemudian dia ada ujungnya kayak kayak kalau kita bilang kayak ada tonjolan tajam gitu, seperti ini ya. Ada di salah satu sisi, bisa di kanan, kiri atau di tengah ya. Salah tonjolannya. Dan biasanya manusia terinfeksi oleh Schistosomiasis dalam bentuk larva parasit. Ya, biasanya keluar dari siput, kemudian dia menembus kulit, dan setelah menembus kulit, jadi berubah menjadi dewasa. Kita cacing ini hidupnya di pembuluh darah dan melepaskan sel telur, ya, melalui tinja atau urin yang melanjutkan struktur parasit. Nah, kalau telur ini tidak keluar dari saluran cerna, terutama dari saluran kencing ya, saluran kencing, menyebabkan gangguan obstruksi saluran kencing ya. Dan sama seperti kayak orang kena batu ginjal gitu, jadi bisa menyebabkan hematuri salah satunya, atau obstruksi saluran kencing ya, bisa menyebabkan hidronephrosis. Gitu. Mungkin untuk mudahnya kita bisa lihat gambar seperti ini ya. Jadi ini cacingnya ya. Cacingnya ini hidup di dalam darah, biasanya di vena mesenterica, di daerah plum gitu. Kemudian cacing ini akan bertelur, telurnya dikeluarkan ke dikeluarkan ke feses. Dari telur ini kemudian dia akan masuk ke dalam keong. Dari keong dia berubah menjadi sporokis dan menjadi larva ya, sel karya. Dari sel karya ini dia berenang-renang di air, begitu orang berenang dia akan menembus kulit. Dari kulit masuk ke pembuluh darah, kemudian dari pembuluh darah dia akan merata berkembang biak, baru kalau area sekitar rektum, misalnya di pembuluh darah sekitar rektum, dia akan menyebabkan akan melepaskan telur lagi. Yang repotnya kalau misalnya dia timbulnya di daerah ginjal gitu. Ginjal itu bisa menyebabkan tadi ya obstruksi saluran kencing. Ya memang Schistosoma ini bisa kemana-mana, bisa ke paru-paru, menyebabkan batuk, kemudian bisa ke usus, diare, ya hati, ya jadi perut kembung, kemudian saluran kemih, dispepsia, hematuri. Komplikasinya bisa berupa ada hipertensi portal, fibrosis periportal, korpulmonale, kalau ada gangguan di intestinal, kemudian di urogenital ya, juga pyelonephritis ya, kanker saluran kemih atau juga kanker hati sih salah satunya ya. Itu salah satu risiko. Nah ini biasanya yang tinggal di tepi danau, lalu gejalanya sih kurang lebih sama ya, kayak begitu masuk jadi gatal-gatal gitu, kemudian ruang kemerahan. Nah ya mungkin perlu dibedakan adanya Schistosomiasis akut atau kronis ya. Pada Schistosomiasis akut sih biasanya menjadi lemfadenopati, hepatosplenomegaly ya, ruam, demam daripada koran kanan atas, urtikaria. Tapi pada yang kronis, nah ini yang kronis, dia bisa menyebabkan tadi ya adanya hipertensi portal, ada poliposis, kemudian pulmonale, dan tanda-tanda seperti dekom ya, atau sirosis. Kemudian juga bisa ada lesi genital, dan ini yang paling sering biasanya itu tadi ya ada gangguan gangguan ginjal, ginjal. Nah, yang sering diajarkan ini ya, Schistosomiasis urogenital nih, yang sering mengganggu. Obatannya sama, jadi untuk cacing pita kita gunakan praziquantel, sedangkan untuk cacing belang biasanya albendazole, kecuali tadi strongyloides biasanya kita gunakan ivermectin. Ya, oke. Nah ini komplikasi ya, yang memang kita takutkan. Kalau pada di intestinal dia bisa menjauhkan dari fibrosis periportal, atau sama kayak orang dengan sirosis ya. Jadi vena portanya jadi mengeras. Ada hipertensi pulmonal, tidak kena di jantung, atau
Pada urogenital bisa menyebabkan pielonefritis, kanker saluran kemih, atau juga kanker hati ya. Bisa. Nah, untuk fungsi 6 pada kasus sistosomiasi kronis bisa menjadi malam. Oke, mungkin itu untuk investasi cacing. Jadi ya sebagai besar kita bedakan cacing, ada cacing apa namanya, cacing bentuk tabung ya, ada cacing gelang gitu. Kemudian yang kedua adalah cacing pipih. Ya, cacing pipih tadi 2, Taenia ya, cacing pita dan juga cystostoma ya, cacing darah cystostoma itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Ini untuk investasi cacing. Jadi ada beberapa yang mungkin perlu kalian ingat. Biasanya telurnya yang khas itu biasa Ascaris ya, kemudian ankylostoma dan tadi juga salah satunya adalah cystostoma juga. Itu bentuk-bentuk telurnya juga agak khas gitu. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita masuk ke materi kedua tentang hepatitis? Ya, mungkin kita break dulu sekitar 5 menit, nanti kita lanjutkan tentang materi hepatitis ya.
Ya, kita lanjut lagi ke materi kedua tentang hepatitis ya. Saya screen dulu. Nah, ini modul hepatitisnya. Ya, sekarang mungkin hepatitis sedang mulai tren lagi karena ada yang sebut namanya hepatitis akut unknown origin ya. Nah, jadi hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya apa. Hepatitis akut unknown origin. Jadi kalau secara tradisional kita kenal ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C ya. Hepatitis A itu hepatitis yang akut, jadi keluhannya difteri kuning dengan ada gejala prodromal, ada demam, ada nyeri otot sebelumnya. Kemudian kuning dan demamnya itu akan hilang sendiri seiring berjalannya waktu dalam waktu 2 sampai 3 minggu ya. Sedangkan kalau hepatitis kronis, nah, hepatitis B dan C sering sekali menyebabkan kronik hepatitis. Seperti misalnya hepatitis kronis ini kalau misalnya dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi sirosis atau pengerasan hati. Gitu. Ada juga hepatitis D dan hepatitis E. Hepatitis D itu pasangannya hepatitis B. Sedangkan hepatitis E itu pasangan hepatitis A ya, tapi memang jarang sekali temukan terutama di Indonesia karena memang kita juga keterbatasan dari pemeriksaan. Tapi tetap itu pun juga bisa menjadi outbreak walaupun jarang sekali sih menyebabkan hepatitis yang berat. Ini sebagai pendahuluan bahwa hepatitis masih menjadi masalah global. Kemudian hepatitis ini bisa dipengaruhi oleh berbagai macam ya, terutama kalau untuk pola makan biasanya hepatitis A ya, pola makan, kebiasaan hidup atau hygiene kurang baik. Sedangkan kalau hepatitis B itu biasanya pada kasus-kasus misalnya penggunaan IV drug ya, hubungan seksual, ganti-ganti pasangan misalnya, atau produk-produk darah ya, hepatitis B atau hepatitis C. Nah, di sini untuk hepatitis A, nah, saya coba highlight ya di sini, hepatitis A dan E sering berhubungan dengan kejadian luar biasa ya. Mungkin yang kemarin ada beberapa kasus hepatitis pada anak tuh ya mungkin kayak semacam hepatitis A, tapi hepatitis A atau hepatitis itu jarang sekali jadi fulminan atau jadi berat. Sedangkan ini ada 3 kasus hepatitis jadi berat dan meninggal, kemungkinan mungkin bukan itu. Atau ada hepatitis lain yaitu hepatitis B, C, dan D. Ini biasanya ditularkan secara parenteral dan bisa menyebabkan kronis ya, menyebabkan sirosis atau karsinoma hepatoseluler. Jadi penyebab hepatoseluler karsinoma dan sirosis paling penting adalah hepatitis B, C, dan D. Terutama B dan C ya, kalau D itu jarang sebetulnya. Dan ini memang hepatitis ini masih menjadi problem, menginfeksi 2 miliar penduduk dan 240 juta diantaranya mengidap hepatitis B kronis, 170 hepatitis C. Dan hepatitis ini memang menjadi masalahan karena menyebabkan tadi ya sirosis kanker hati gitu. Dan di sini dikatakan bahwa 28 juta terinfeksi baik hepatitis B maupun hepatitis C. Ya, secara definisi adalah hepatitis adalah peradangan yang terjadi pada hati, disebabkan oleh infeksi ataupun juga bisa oleh sebab lainnya, toksin, obat-obatan, ya, alkohol juga bisa menyebabkan hepatitis. Jadi hepatitis peradangan hati, gitu ya, bisa karena infeksi. Tapi paling sering menyebabkan infeksi hepatitis A, B, dan C, ya. Untuk hepatitis akut biasanya disebabkan karena hepatitis A dan hepatitis B, ya. Hepatitis C bisa menyebabkan infeksi hepatitis akut, tapi jarang terjadi. Sebetulnya rata-rata kalau hepatitis C itu akutnya itu ringan, hanya mungkin seperti gejala flu biasa, kemudian virusnya akan menetap dan tinggal seumur hidup di dalam pasien. Gitu. Yang membedakan antara hepatitis akut dan hepatitis kronis, ini sering ditanyakan adalah durasinya, durasi infeksinya. Kalau hepatitis akut, virusnya ini menetap kurang dari 6 bulan, ya, bukan 6 minggu, ya, 6 bulan. Kurang dari 6 bulan. Nah, kurang dari 6 bulan. Sedangkan kalau untuk hepatitis kronis itu dia persisten lebih dari 6 bulan, ya, lebih dari 6 bulan. Yang menyebabkan sirosis atau kerusakan hati adalah hepatitis kronis, ya, hepatitis D atau C kronis.
Nah, dari virus hepatitis begitu masuk, dia akan tinggal di hati, kemudian dari situ dia menyebabkan kerusakan sel hati. Mulai dari berupa nekrosis, radang, inflamasi, jadi fibrosis atau jadi jaringan parut, dan terakhir dia menyebabkan ini tadi ya, ada ringan fibrosis atau pengerusakan hati yang ringan, sedang, berat. Kalau berat berarti akan namanya sirosis ya. Hepatitis kronis ini kadang tanpa gejala sehingga seringkali tidak terdeteksi gitu. Paling terdeteksi misalnya pada saat mau masuk pada saat pemeriksaan medical check up atau mau masuk misalnya masuk tentara atau bisa masuk polisi kan nggak boleh ya yang positif. Baru nanti bisa ditemukan ya. Ada beberapa kasus peradangan yang terus-menerus secara perlahan menyebabkan kerusakan hati dan terjadi sirosis atau gagal hati. Nah, untuk hepatitis kronis ini yang paling sering hepatitis B dan hepatitis C ya. Hepatitis D bisa tapi jarang. Untuk obat-obatan lain bisa disebabkan karena sitomegalovirus atau rubella, ada alkohol ya. Obat-obatan lupa ya isoniazid, ketoconazole ya. Jadi obat TBC ya isoniazid. Rifampicin bisa menyebabkan tadi ya hepatitis karena obat. Atau karena mungkin yang terkenal adalah pola makan hati ya atau steatohepatitis non alkohol. Ini karena pola makan hati non alkoholik. Sedangkan yang lain karena penyakit herediter, ada penyakit autoimun juga bisa ya, memang itu sangat jarang. Nah di sini ada hepatitis kronis bagi ada yang hepatitis kronis aktif, kemudian kronik persisten dan juga kronik lobuler ya. Kalau kronik aktif ini yang nanti akan berlanjut menjadi sirosis nantinya. Sedangkan kalau kronik persisten ini biasanya virusnya ada tapi dia tidak menyebabkan atau jarang jadi sirosis ya, tidak progresif. Biasanya gejalanya ringan atau bahkan tanpa gejala sih. Ternyata orang dengan hepatitis kronik persisten itu tanpa gejala. Jadi HBsAg bisa positif tapi lab yang lain psikotoksikologinya normal, misalnya bilirubinnya normal ya, tidak tinggi. Kalau lobular sih sebetulnya lebih ke sama ya, dia menyebabkan fibrosis tapi tidak sampai ke sirosis. Nah ini etiologinya ada yang infeksi virus hepatitis A, B, C ya, dia juga bakteri non infeksi karena obat-obatan, barang beracun ya atau alkohol. Intinya adalah baik semua hepatitis ya, baik hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, 1A itu dia menyebabkan peradangan hepar ya. Karena peradangan hepar ini nanti akan menyebabkan tadi ada hepatomegali, kemudian dari situ ada hepatomegali. Kalau hepatomegali berlanjut menyebabkan tadi kerusakan ya yang lebih berat ya. Kalau misalnya ada kerusakan yang lebih berat ini intinya pada kasus-kasus terutama sini ya pada hepatomegali ini nanti bisa menyebabkan banyak gangguan mulai dari ada nyeri, kemudian nutrisi dari sel tubuh juga tidak baik ya, hipertensi portal atau timbul asites gitu itu. Lalu adalah menyebabkan retensi bilirubin atau jadi kuning gitu. Nah untuk faktor resiko yang khas pada hepatitis A dan hepatitis E adalah sanitasi karena ini dilakukan fekal oral, jadi biasanya hepatitis A dan ini ada satu outbreak atau kejadian luar biasa itu. Kejadian luar biasa timbul kuning bersama-sama, kemudian setelah itu hilang sendiri ya. Biasanya seringkali di daerah dengan sanitasi buruk, kemudian ini juga sering terjadi di daerah perawatan jompo anak-anak ya. Atau kita sih yang sering ketemukan di pesantren misalnya, di asrama pesantren atau mungkin asrama sekolah-sekolah dengan asrama itu sudah sering ditemukan dari hepatitis E ya. Dengan untuk hepatitis B, C, dan D ini ditularkan melalui transfusi darah ya, atau produk darah, kemudian pengguna IV drugs ya, hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan, dan ya baik homoseksual maupun juga heteroseksual juga resikonya kurang lebih sama ya.
Tapi pada orang dengan homoseksual tuh di samping kondisi apa namanya hepato di samping menyebabkan virus menular hepatitis juga menyebabkan virus yang lain HIV gitu atau virus sitomegalo, virus yang lain juga sering tularkan ya. Karena risiko traumatis pada orang dengan homoseksual itu lebih tinggi gitu, dibandingkan orang dengan heteroseksual. Pasien-pasien dialisis juga sering tertular hepatitis B dan C. Kemudian pasien-pasien hemofili yang mendapat produk darah juga sering tertular. Satu lagi, nah ini ya, bayi pada lahir dari ibu yang terinfeksi. Biasanya ini pada kasus dengan hepatitis B. Ibu dengan hepatitis B positif, dia akan menularkan hepatitis yang melalui anaknya. Ini juga jadi masalah nih. Ini yang mungkin harus bisa dicegah ya. Sekarang sih ada namanya sebut triple eliminasi ya. Eliminasi vitamin eliminasi virus hepatitis B, hepatitis C, dan juga HIV dan sifilis ya. Jadi, jangan sampai penyakit-penyakit tadi ditularkan dari ibu ke anak. Ya, untuk penegakan diagnosis hepatitis akut yang jelas tadinya kurang dari 6 minggu ya batasannya. Kalau lebih dari 6 minggu sudah 6 bulan, maaf, bukan 6 minggu, 6 bulan. Kalau dari 6 bulan kita sanakan hepatitis akut, lebih dari 6 bulan hepatitis kronis ya. Nah, ini ada beberapa masa inkubasi, ini sih sebenarnya kurang lebih tidak harus terlalu tahu ya. Tapi yang membedakan adalah kalau hepatitis A itu kurang dari 2 bulan, sedangkan kalau hepatitis B itu inkubasi bisa sampai 180 hari ya, atau 6 bulan. Bisa sampai 6 bulan. Makanya patokan kapan sebut hepatitis B atau C kronis atau tidak ya 6 bulan. Karena dicari dari ini ya, apa namanya, inkubasinya, dari inkubasinya. Ada yang disebut fase prodromal, juga sering ditanya. Jadi fase prodromal itu adalah gejala-gejala yang mendahului ikterik atau gejala kuning. Biasanya mual, kadang muntah, ya rasa tidak nyaman di daerah perut bagian kanan atas, ya. Kemudian juga demam dari kepala, ya sama seperti penyakit flu pada umumnya gitu. Pada umumnya ya. Jadi gejala prodromal itu biasanya terjadi 4 sampai 1-2 minggu sebelum kuning ya. Sebelum kuning. Biasanya kuningnya anggap hari ini, berarti 2 minggu sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya ada keluhan-keluhan tadi ya, demam, mual, nyeri hati seperti itu. Dan ada lagi nanti sebetulnya ada fase ikterik. Di sini fase ikterik akan dimulai matanya kuning, kemudian juga kencingnya berwarna teh gelap, atau bahkan juga kadang-kadang fase juga bisa berubah jadi warna abu-abu atau kayak dempul ya. Makin bertambahnya kuning seringkali sertai dengan gejala gatal-gatal atau pruritus. Ini khas sekali biasanya. Begitu orang dengan hepatitis kuning, demamnya sudah hilang, kuningnya timbul, gatal-gatal ya. Kemudian setelah kira-kira 3 sampai 4 minggu dia akan masuk penyembuhan. Biasanya minggu pertama sih tadi gejala normal dulu. Setelah itu timbul kuning 1 sampai 2 minggu, setelah kuningnya perbaikan, 1 bulan akan perbaikan. Jadi tergantung memang dari kondisi pasiennya. Nah, ini fase dari hepatitis akut. Biasanya hepatitis akut tidak lebih dari 2 bulan rata-rata. Untuk hepatitis B kronis menyebabkan penyakit adalah hepatitis B dan hepatitis C ya. Hepatitis kronis ini rata-rata datangnya tanpa keluhan, jadi tidak ada periode ikterik. Kalau sudah ikterik pada orang dengan hepatitis C kronis berarti sudah masuk ke dalam kondisi sirosis atau hepatoselular karsinoma. Jadi biasanya kita curiga ada hepatitis kronis dari ditemukannya adanya anti-HCV atau adanya HBsAg ya. Kemudian SGOT atau ALT-nya meningkat. Ternyata meningkat. Ya. Lalu hepatitis B ini ada yang disebut kronik persisten, ada yang kronik aktif ya tadi ya. Kalau kronik persisten ya biasanya
Keluhannya sih tidak ada, tapi mungkin bisa menularkan ya, masih menularkan karena virusnya ada di badan tapi tidak menyebabkan gejala klinis. Sedangkan kalau kronik aktif itu virusnya ada dan menyebabkan gejala klinis. HbS-Ag-nya positif, kemudian bilirubinnya kadang bisa naik ya. Ya. Dari pemeriksaan fisik sih kalau sudah masuk ke dalam fase kronis artinya sudah masuk sirosis ya kadang-kadang ada icteric ya kuning, kemudian juga ada asites. Tapi kalau pada fase akut sih ya sama kayak tadi ya demam gitu, badan. Nah, pemeriksaan penunjangnya ditandai dengan peningkatan kadar aminotransferase SGOT-SGPT pada kondisi dengan hepatitis akut, SGOT-SGPT meningkat sekali bisa sampai 100 kali dari normal atau bahkan ribuan ya, ribuan tuh begitu hepatitis akut tuh bisa sampai 1000 sampai 2000 bahkan ya ini SGOT atau SGPT-nya. Dan kadar SGPT-nya selalu lebih tinggi dari SGOT pada kondisi hepatitis akut. Nah, berbeda dengan kronik, kalau kronik terbalik. Jadi hepatitis SGOT SGPT-nya dia akan SGOT akan lebih tinggi daripada SGPT gitu. Kemudian di sini ada apa namanya di samping GOT meningkat sampai ribuan, diikuti juga dengan bilirubin juga meningkat ya. Kalau pada kondisi berat bilirubin bisa lebih dari 20 ya 20 mg per desiliter. Yang bisa menetap lebih dari 1 minggu pada beberapa kasus dengan hepatitis akut. Namun itu tadi begitu hepatitisnya terlewati dia akan kembali normal ya. Pada hepatitis akut ini kadar albumin tidak turun ya. Ini berbeda dengan sirosis. Kalau sirosis tuh albumin juga akan turun. Akan turun dan fungsi hati waktu proton beam time ya bisa terganggu. Jadi kalau ada pemanjangan bukan darah biasanya tandanya perfusinya nggak bagus. Biasanya seperti itu. Jadi pada hepatitis dengan akut fulminan bisa saja misalnya SGOT sebanyak tinggi sampai ribuan, oranye kuning, kemudian juga fungsi hati proton beam time-nya juga sangat-sangat rendah. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Ya beberapa kasus juga sesuai dengan trombostopeni ya. Tapi jarang. Biasanya kalau sudah ada PT-nya panjang, trombositnya mulai menurun, kita harus hati-hati ke arah namanya DIC ya. Koagulasi intravaskular diseminata. Nah, ini pada kondisi dengan DIC, ini sudah penting. Artinya kalau bisa tidak ditangani bisa menyebabkan kematian ya, atau meninggal. Lihat. Udah turun. Nah, untuk diagnosis hepatitis akut itu ditandai tadi salah satunya gejala ya, ada gejala prodromal, kemudian dari laboratorium kita bisa temukan ini ya. Untuk hepatitis A kita temukan adanya IgM anti HAV. Kemudian hepatitis B yang dicari adalah HbS-Ag ya, HbS-Ag. Nah, ini. Sedangkan hepatitis C kita temukan adalah ya IgM anti HCV. Hepatitis D IgM anti HDV. Nah, hepatitis E IgM anti HPV ya. Yang mungkin agak khas kita harusnya adalah hepatitis B. Ada yang disebut HbS-Ag, ada yang disebut IgM anti HBC ya. Ini berbeda ya. Ada HBE, HBC dan juga HBS ya, hepatitis B. Nah, ini sering keluar di ujian nih, makanya saya highlight nih. Jadi kalau orang dengan HbS-Ag positif, kemudian IgM anti HAV-nya negatif, dengan anti HBC IgM-nya itu tinggi, berarti artinya apa? Hepatitis B akut. Ya. Jika HbS-Ag-nya positif lebih dari 6 bulan, kemudian dengan anti HAV-nya negatif, anti HBC IgM anti HBC negatif, berarti hepatitis B kronis ya. HbS-Ag positif lebih dari 6 bulan, HAV-nya negatif, IgM anti HBC rendah. Oh, ini maksudnya IgM anti HAV-nya positif nih harusnya gini ya. Berarti hepatitis B akut pada hepatitis B kronis ya. Kalau HbS-Ag-nya positif, HA-nya positif,
kemudian IgM anti HBC-nya positif, berarti dia akut A dan B. Kalau HBsAg negatif, IgM anti HAV positif, IgM anti HBC positif, berarti hepatitis A saja, akut saja. Nah, HBsAg negatif, HAV positif, kemudian IgM anti HBC positif, ya hepatitis A dan B. B-nya kemungkinan si akut ya, akut. Jadi IgM anti HBC itu berperan. Jadi tidak selalu orang dengan HBsAg positif, IgM anti HBC-nya itu masih negatif, belum tentu, bisa aja positif juga. Nah, ini hepatitis B akut, kemudian juga ini non A atau non B ya, biasa semuanya rendah ya. HBsAg negatif, anti-HAV negatif, anti-HBC juga negatif ya. Ya, untuk diagnosis bandingnya biasanya hepatitis yang pertama alkoholik, kedua karena obat. Obat-obatannya hati-hati nih obat anti tuberkulosis kalau di kita ya. Ini kali obat anti TBC ini menyebabkan hepatitis akut. Tapi hepatitisnya kan hepatitis karena obat bukan infeksi. Oke, kadang diagnosis banding kita juga perlu pikirkan juga karena dari alkohol. Lalu yang lain adalah adanya gagal jantung kanan, terutama jantung kanan ya. Ada juga pada kasus yang kolesitis akut dan juga obstruksi biliar karena juga seringkali datang dengan mata kuning. Nah, bagaimana terlaksananya? Untuk hepatitis akut sebetulnya kita cukup suportif, jadi tidak perlu kasih obat macam-macam. Bisa istirahat, kemudian makan minum cukup, berikan cairan ya. Boleh diberikan obat, please, batas untuk hepatoprotektor, seperti misalnya yang paling banyak adalah kurkuma. Tapi sebenarnya tidak ada anjuran untuk harus diberikan itu ya. Jadi cukup istirahat, makan minum cukup, cairan yang bagus ya akan sembuh sendiri. Dan hindari obat-obatan yang bisa merangsang atau masa gangguan hati ya, seperti misalnya acetaminophen, paracetamol ya, kemudian juga obat-obatan yang hati ya. Untuk dietnya tidak diet khusus, bebas ya, medikamentosa. Nah ini juga harus sesuaikan dengan kondisi ya. Bila curiganya karena obat, ya kita hentikan obat-obat yang hepatotoksik. Tapi bila curiganya mungkin karena hepatitis ya kita harus cek virusnya. Kalau karena alkohol ya stop alkoholnya. Nah, yang lebih terapi untuk yang sulit itu biasanya hepatitis kronis ya. Hepatitis C kalau dulu digunakan interferon atau ribavirin, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Yang digunakan sekarang adalah direct antiviral ya. Ada ya dulu harus kita lihat gitu tip 2, gitu tip 3 ya. Sekarang sih cuma hepatitis C, all genotype, genotype 1, 2, 3 diberikan obatnya sama. Ini sama, tadi konektivitas kronik aktif. Nah, berbeda dengan hepatitis C. Hepatitis B kita masih bisa gunakan interferon. Dan juga kalau interferon tidak efektif sampai 2 tahun, kita bisa ganti ke obat-obat oral ya, seperti misalnya lamivudin, adefovir, entecavir, dan terbufudin. Obatan yang paling terakhir mungkin yang kita harus preserve atau kita harus itu digunakan terbufudin, tenofovir ya. Ini terbufudin sudah termasuk akhir. Ada sebut namanya tenofovir, ini obatnya lebih baru. Angka keberhasilannya sangat baik dan barrier-nya juga rendah. Nah, ini yang harus diperhatikan pada hepatitis adalah tidak terjadi fulminan. Hepatitis fulminan tandanya dengan tadi ya salah satunya bilirubinnya tinggi, kemudian GOT-GPT-nya dia meninggi ya lebih dari 1000 kali, kali fosfatasinya juga ribuan ya. SPT, bilirubin ya, kemudian PT-nya juga memanjang, misalnya seperti itu, lebih dari 3 detik itu normal. Kalau kita tunjukkan ada tanda-tanda hepatitis fulminan, tadi ikterik, penurunan. Jadi fulminan itu ada ikterik, kemudian ada penurunan kesadaran, hipoglikemi, ya, itu ada satu tanda fulminan. Begitu ada fulminan, ya ini kasusnya lagi banyak nih, yang hepatitis fulminan yang tidak diketahui ya. Ada kuning tiba-tiba drop, gitu.
tensinya drop, tiba-tiba gulanya, ya kita harus segera rujuk. Jangan dipertahankan. Tapi kalau misalnya hepatitisnya mungkin hanya diekterik saja, tapi klinis masih bagus ya, GOT-GPT-nya ya hanya ratusan, kemudian makan masih bisa ya, bisa sampai rawat jalan. Oke, untuk komplikasinya bisa ada gagal hati, anemia plastik, hepatitis berat ya. Ya, untuk hepatitis kronis yang perlu kita cari adalah sirosis ya. Sirosis ini hampir sebagian besar orang dengan hepatitis kronis itu jatuh ke dalam sirosis ya, pengerasan hati. Begitu orang sudah jatuh dengan sirosis, dia tidak bisa diobati lagi. Jadi artinya pengobatan terbaik adalah hanya transplantasi. Ya, ada yang disebut prognosis. Nah, prognosisnya hepatitis akut ya biasanya prognosisnya baik, akan sembuh spontan. Sedangkan untuk hepatitis kronis, akan membentuk sirosis dan komplikasinya. Jadi orang meninggal karena komplikasi dari sirosisnya, bukan karena hepatitisnya ya. Ya, pencegahan ya kalau untuk hepatitis A sama ya, karena dia fecal oral, dia kita harus cuci tangan ya, kemudian makan makanan yang bersih dan matang. Gitu. Sedangkan kalau untuk hepatitis B, untuk preventifnya bisa diberikan vaksinasi, atau kalau misalnya sudah terpapar bisa diberikan hepatitis terpapar bisa digunakan hepatitis B ya. Kalau terpapar digunakan vaksin dan juga imunoglobulin ya. Imunoglobulin. Ada imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Oke, biasanya ini pada anak-anak, nanti pada ibu-ibu, khusus pada ibu-ibu ya, ibu-ibu yang melahirkan anak dengan hepatitis, ibu yang hepatitis B positif, anaknya harus diberikan dua macamnya, imunoglobulin atau H2IG, dan yang kedua adalah diberikan vaksin. Di HBG diberikan, vaksin juga diberikan ya. Ya, vaksinasi ya. Jadi diberikan yang aktif dan pasif. Kita berikan pasif dulu, baru kita berikan yang aktif. Nah, ini rangkuman. Sebenarnya kalian baca dari sini sudah cukup sih. Tapi yang penting adalah pasangan ini ya. Yang menggunakan A dan E, kemudian B, C, D itu hampir sama. Tapi yang banyak adalah B, A dan B ya. Yang kita terapi A, B, dan C. Ya. A itu akut, E itu akut, B dan C itu, B, C, D itu lebih jadi kronik. Oke. Jadi patofisiologi, ya sebenarnya kalian tidak perlu harus tahu. Mungkin tanyakan, tapi sebagian besar jarang ya. Biasanya harus cari adalah tadi ya, IgM anti HAV, HBsAg, IgM anti HBc, ya HbAg itu harus tahu gitu. Nah ini ya gambar ini ya, ini yang sering-sering ditanyakan sih pertama ya. Ya untuk grafik ini kurang lebih sama ya. Jadi biasanya grafik ini menggambarkan kalau pada saat awal infeksi HCV-nya sangat tinggi ya, kemudian begitu timbul jalannya waktu dia akan turun, yang akan timbul adalah tadi ya gejala ikteriknya misalnya atau antibodinya ya akan turun. Ya mungkin yang kalian harus benar-benar pahami adalah hepatitis A, B, dan C ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian untuk hepatitis. Boleh, mungkin ada pertanyaan, silakan. Bila tidak ada, mungkin kita bisa cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sih, saya tidak memberikan kalian harus baca materinya sampai ngerti ya, tapi intinya adalah kira-kira apa sih yang mungkin kita harus tahu gitu dari investasi cacing, kemudian juga dari hepatitis ya, biasanya apa yang harus tahu, tidak perlu sampai hafal terapinya, tidak perlu sampai hafal misalnya tata laksana ya, karena itu sebenarnya kompetensinya level 2, jadi masuknya ke spesialis ya atau spesialis.
Ya, kalau kalian berminat ingin melanjutkan lagi bisa masuk ke penyakit dalam nanti yang hepatitis ini. Oke, saya masih tunggu mungkin sekitar 1-2 menit untuk pertanyaan. Ya, oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bisa lebih membuka wawasan mengenai investasi cacing dan juga hepatitis ya, terutama hepatitis akut dan kronik. Harus dilihat dibedakan ya, baik hepatitis kronik B atau C ya. Oke, mungkin kita tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.